Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari program studi pendidikan biologi dengan NPM 30617240009. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran tentang membuka dan menutup pembelajaran di kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL 1, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Abidinsyah MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan Bapak pimpin sendiri. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dapat menerima ilmu yang Bapak sampaikan, dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, sebelum kita lanjut, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang absen. Ya, jadi bagaimana, sudah lengkap semuanya? Ya, kalau sudah lengkap, baiklah. Alhamdulillah. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem sirkulasi. Siapa yang tahu apa itu sistem sirkulasi? Ya, sistem sirkulasi, benar sekali. Sistem sirkulasi sama dengan sistem peredaran darah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan alat-alat peredaran darah pada manusia. Kalian, para siswa, setelah mempelajari kegiatan hari ini, diharapkan mampu menyebutkan apa saja sih yang termasuk dalam alat-alat sistem peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi darah dan alat-alat peredaran darah yang lainnya. Selain dapat menyebutkan, siswa juga diharapkan setelah mempelajari materi ini juga mampu menyebutkan struktur dan fungsi dari bagian-bagian sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ya, setelah tahu alat-alatnya, nanti kita juga akan membahas tentang sistem peredaran darah besar maupun sistem peredaran darah kecil, baik itu secara pengertian, perbedaan dari kedua sistem peredaran darah tersebut, baik sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil. Kita akan bahas satu persatu nantinya. Apa yang membedakan dari kedua sistem peredaran darah ini? Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Siswa diharapkan mampu menjelaskan alat-alat, struktur, fungsi, sampai dengan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ya, kita lanjut ke materi. Siapa di sini yang tahu golongan darah dari diri mereka masing-masing? Ya, bagaimana? Ya, ada yang O. Ya, ada yang O, ada yang A, ada yang AB, ada yang AB. Ya, itu termasuk dari beberapa golongan darah. Ya, tepat sekali. Sekarang, siapa yang tahu apa itu pengertian darah? Ya, bagaimana? Darah cairan berwarna merah. Ya, sedikit lagi, betul. Cairan berwarna merah bisa ditambahkan lah, lebih tepatnya gitu. Darah.
Ya, jadi yang dimaksud dengan darah itu adalah cairan yang berwarna merah. Biasanya darah itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin dalam darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Darah merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Jadi fungsi darah pada manusia yang pertama itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengangkut hormon, membunuh kuman atau penyakit dan sebagai sistem kekebalan tubuh, dan selanjutnya berperan dalam pembekuan darah, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Dan biasanya darah manusia terdiri atas sel-sel darah dan plasma darah yang fungsi utamanya adalah sebagai alat transport atau pengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, selain darah, ada organ lain yang berfungsi dalam sistem peredaran darah manusia. Selain darah ada pembuluh darah. Biasanya pembuluh darah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Jadi ada yang pertama tadi ada darah, yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi vena dan arteri. Perbedaan dari dua pembuluh darah ini yaitu vena dan arteri dibedakan dari sifatnya, yaitu dinding arteri itu bersifat elastis dan dindingnya itu tebal, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Dari sifat yang kedua, sifat arah alirannya, arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Jadi darah yang dibawa arteri itu meninggalkan jantung atau dari jantung, sedangkan darah yang dibawa vena menuju ke jantung. Di pembuluh darah arteri, darahnya banyak mengandung O2 atau oksigen, sedangkan darah pada vena biasanya banyak mengandung CO2. Dari letaknya, arteri lebih ke dalam, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Ya, yang ketiga, selain dari darah dan pembuluh darah, organ yang ketiga dalam sistem peredaran darah yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, setelah kita mempelajari tentang 3 organ tadi, materi selanjutnya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada sistem peredaran darah besar, atau yang biasa disebut dengan sistemik. Yang kedua ada sistem peredaran darah kecil, atau disebut dengan pulmonal. Sistem peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Melalui arteri, darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ. Maka disebut sebagai sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung CO2.
Jadi urutan penjabaran secara singkat sistem peredaran darah besar dari bilik kanan menuju aorta, menuju pembuluh nadi, menuju pembuluh kapiler, menuju vena cava superior dan vena cava interior kembali ke bilik kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran antara gas CO2 atau oksigen dan gas CO2 atau karbon dioksida. Gas CO2 masuk melalui sistem respirasi dan gas CO2 akan dibuang ke luar tubuh. Oksigen yang masuk akan diikat oleh darah yang terjadi di alveolus. Jadi secara ringkasnya, urutan sistem peredaran darah kecil melalui jantung menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, menuju ke vena pulmonalis sampai ke serambi kiri jantung. Ya, itu tadi sedikit pemaparan materi dari Bapak. Jika ada yang kurang jelas silahkan didiskusikan atau ditanyakan. Ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu? Ya, jika tidak ada, Bapak kira pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Dapat kita simpulkan pertemuan kita hari ini tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Alat-alat sistem peredaran darah terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Sedangkan sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ya, Bapak kira cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.